Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Cena. Bab 1771. Begitu Tang Zichen tertawa. Di Seven Seas, begitu seseorang naik ke alam abadi, banyak orang pergi untuk menonton, dan banyak orang dari Batangas juga mengatakan mereka pergi untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi mereka tidak terlalu antusias untuk mengucapkan selamat tinggal, dan juga ingin untuk melihat apakah orang yang naik akan melihat artefak sudo abadi saat mereka memasuki celah dalam ruang waktu dan membuangnya keluar dari kebaikan hati mereka. Meskipun kemungkinannya sangat-sangat kecil, itu tidak sepenuhnya tidak mungkin, karena ada banyak contoh yang terjadi sepanjang zaman. Jadi kami hanya memiliki beberapa artefak sudo abadi di dunia roh saat ini. Di mana mereka? Omong kosong, tentu saja itu ada di tangan kakak laki-laki dari 7 lautan itu. Sejujurnya, saat itu, bahkan sebelum leluhur kita Wang Sura naik, dia juga telah memperoleh artefak sudo abadi, tapi sayangnya, dia dirampok setelah dia naik. Kalau begitu, lembah laut jadi itu, apakah akan ada artefak sudo abadi? Bukan tidak mungkin, tapi kemungkinannya hampir mendekati nol. Terima kasih, Wang Senior, atas keramahan Anda. Tidak perlu sopan, kami masih memiliki sesuatu untuk mengganggumu. Tang Zichen berkata, Senior, kapanpun Anda membutuhkan bantuan saya untuk membuka pintu harta karun, katakan saja. Kalau begitu, bagaimana kalau besok? Sangat. Kalau begitu, datang ke sini besok dan kita akan membuka harta karun itu bersama-sama, kata Wang Pi bersemangat. Bagus. Tang Zichen dan yang lainnya kembali ke kediaman mereka. Tang Zichen tersenyum, saya harap jadi si Fali memiliki artefak sudo abadi. Bahkan jika itu memiliki artefak sudo abadi, belum tentu giliranmu untuk merampoknya. Pernahkah kamu mendengar bahwa petinggi 7 laut akan mengirim orang ke bawah kali ini, bahkan mungkin turun sendiri, kata Tang Huan. Kamu tidak mengerti ini, jika lembah laut jadi benar-benar memiliki artefak sudo abadi, maka aku berani mengatakan bahwa aku pasti memiliki harapan terbaik untuk mendapatkannya. Kata Don dengan percaya diri. Mengapa? Pikirkan tentang itu, lembah laut jadi penuh dengan formasi yang terperangkap dan dalam bahaya di mana-mana. Bahkan yang terkuat dari kesengsaraan guntur tidak akan berani untuk ceroboh, dan aku memiliki Immortal Ki untuk melindungiku. Formasi apa yang tidak berguna di depan dari Immortal Ki saya akan menghancurkannya tanpa gagal, kata Tang Zichen dengan senyum panas. Mu Qianji berkata, Zichen, jangan terlalu percaya diri. Apakah kamu lupa, di keluarga rubah biru dari 5 lautan, saat kamu meledakkan pedang terbang surgawi, keluarga rubah biru lebih dari selusin Mahayana mengejar Anda. Anda mencoba untuk menghancurkan perisai keluarga mereka, hasilnya tidak berhasil, dan dikepung, jika bukan karena Laobo rubah biru itu menangkap Anda saat ini, uhuk. Aku akan pergi. Tang Zichen dipukul dengan wajah tertekan. Haha, Zichen, aku tidak memukulmu, aku hanya memberitahumu bahwa meskipun kamu memiliki energi abadi, kamu tidak dapat melakukan apapun, kamu tidak merusak perisai keluarga Blue Fox saat itu. Baiklah, mari kita selangkah demi selangkah, selain itu, mungkin tidak ada senjata abadi semu. Keesokan paginya, Tang Zichen tiba di istana kuno, di mana Wang Pi sudah menunggu di sana. Kakak Tang, kamu di sini, ayo sarapan dulu. Tidak perlu, ayo pergi sekarang. Seorang kultivator abadi bukanlah manusia, bagaimana dia bisa makan tidak kurang dari 3 kali sehari? Itu bagus, kalau begitu kita akan langsung membuka harta karun itu. Tang Zichen dan Wang Pi, mereka berdua, menuju ke lokasi harta karun. Tang Huan dan yang lainnya, tentu saja tidak nyaman untuk pergi. Wang Pi tidak diundang juga tidak baik untuk mengikuti secara sukarela. Di bawah gelembung air besar klan Sura, ada sebuah lorong. Lorong ini mengarah ke dasar laut yang lebih dalam. Setelah beberapa menit, mereka tiba di dasar laut yang lebih dalam. Sebuah batu putih muncul di depan mereka.
Ini adalah harta yang ditinggalkan oleh leluhur kita, Raja Sura. Saudara Tang, ini akan sulit bagimu. Bagaimana aku harus bertarung? Terbuka. Tang Zichen bertanya. Kamu mencoba menggunakan Sura 18 Knife dan memotongnya dalam satu tebasan. Pesan nenek moyang kita juga tidak mengatakan bagaimana cara membukanya. Baik, kalau begitu kamu mundur sedikit. Wang Pi sedikit tersenyum dan tidak mundur. Batu ini juga tidak tahu terbuat dari bahan apa. 18 pisau Tang Zichen Sura memotongnya, dan akibatnya, memantul seperti kapas, yang berarti semakin banyak kekuatan yang Anda gunakan, semakin besar pantulannya. Hei, apa yang terjadi? Mengapa itu terpental? Ya, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan, itu akan terbuka. Tetapi pesan leluhur kita mengatakan bahwa Sura 18 Knife dapat dibuka dengan memukulnya, jadi coba lagi dan temukan tekniknya. Bagus. Tang Zichen mencoba berulang kali, tidak mudah berhasil sekali, tetapi dengan setiap percobaan, Tang Zichen akan menemukan sedikit perasaan itu seperti belajar mengendarai sepeda. Setelah Anda menemukan perasaan itu, Anda menang tidak jatuh. Setelah mencoba puluhan kali, Tang Zichen akhirnya membelah batu putih itu dengan sekali tebasan. Bang! Batu itu terbelah menjadi dua. Wang Pi dengan cepat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menahan air laut, menciptakan ruang hampa udara untuk mencegah air laut masuk ke dalam batu besar. Wang Pi buru-buru berjalan ke celah di batu besar. Tapi Tang Zichen tidak terburu-buru. Bagaimanapun itu pasti tidak baik jika dia berlari dengan penuh semangat. Tang Zichen mengelus batu itu dan berkata dalam hati, batu ini adalah harta batu ini, jika dibuat menjadi baju besi, itu pasti akan menjadi baju besi yang sangat bagus. Ada kesempatan, saya ingin membawa beberapa dan membuat beberapa baju besi. Baru pada saat itulah Tang Zichen perlahan masuk dan benar saja ada lusinan pedang terbang di dalam batu besar, termasuk 3 pedang terbang kelas surga. Selain pedang terbang ada banyak senjata ajaib lainnya, dan tentu saja ada juga sekotak pil. Ada begitu banyak pil di dalam peti itu menakutkan. Mata Tang Zichen melihat ke sudut lagi dan menemukan setumpuk besar batu roh. Hati Tang Zichen tercekat saat dia berkata secara internal, batu roh kelas 7. Benar, tumpukan besar itu semua adalah batu roh kelas 7. Tang Zichen melihat ke sudut lain lagi, tapi sayangnya, tidak ada lagi batu roh. Tang Zichen awalnya ingin melihat apakah ada batu roh kelas 8, tetapi tidak ada. Tampaknya batu roh kelas 8 sangat langka, dan bahkan jika ada, mereka mungkin digunakan oleh Wang Sueluo saat itu. Tumpukan batu roh kelas 7 ini masih dikumpulkan oleh penguasa terkuat dunia roh jutaan tahun yang lalu. Orang biasa pasti tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak batu roh kelas 7. Mata Tang Zichen terfokus pada batu roh kelas 7, dan tidak ada pil, ramuan alat sulap, atau gulungan lain yang dapat menarik perhatian Tang Zichen. Hahaha, hahaha. Wang Pi tertawa terbahak-bahak. Tang Zichen dengan sibuk berkata, selamat senior, kamu akhirnya membuka harta keluarga. Kakak Tang, aku harus berterima kasih untuk ini. Sama-sama. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membalasmu? Ini, bagaimana saya bisa mengatakan ini? Tang Zichen tersenyum acuh tak acuh. Jangan malu, kamu telah berlatih Sura 18 Blades, dan kamu dianggap setengah dari murid leluhur kita, jadi membuka harta itu secara alami tanpa bagianmu. Ini, lanjutkan. Tang Zichen menatap tumpukan batu roh. Wang Pi tersenyum, mungkinkah Anda hanya menginginkan batu roh? Anda harus tahu bahwa batu roh kelas 7, meskipun berharga, terutama untuk mereka yang berada di bawah tahap konjungsi, karena mereka yang berada di tahap konjungsi hanya dapat ditingkatkan dengan memurnikan batu roh kelas 7, dan mereka yang berada di tahap gangguan harus menyempurnakan batu roh kelas 8 untuk mendapatkan efek peningkatan. Saudara Tang, meskipun Anda sekarang berada di tahap penggabungan lebih mudah untuk dikembangkan dibandingkan dengan tahap pembagian,
Jadi mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini sekarang untuk mengambil beberapa pil dan ramuan yang cocok untuk tahap pembagian atau bahkan panggung Mahayana? Sebaliknya, bukankah ini kesempatan yang terbuang sia-sia untuk fokus pada batu roh kelas 7? Wang Pi benar, Tang Zichen harus melihat cukup jauh untuk hanya mengambil hal-hal yang cocok untuk tahap penutupan. Sayangnya, bagaimana Wang Pi bisa tahu bahwa Tang Zichen hanya membutuhkan batu roh senior pil yang cocok untuk tahap pemisahan dan bahkan tahap Mahayana? Obat roh ini bahkan lebih berharga, jadi saya tidak akan meminumnya. Jika senior benar-benar ingin berbagi, mengapa Anda tidak memberi saya ketujuh batu roh kelas? Hahaha, kakak Tang, kamu terlalu sopan. Wang Pi tersentuh, berpikir pada dirinya sendiri bahwa Tang Zichen benar-benar pria yang baik, orang lain akan senang mengambil yang lebih baik. Wang Pi sedang dalam suasana hati yang baik, karena Tang Zichen sangat sopan, dia tidak bisa pelit dan melambaikan tangannya yang besar. Kalau begitu, kamu bisa mengambil setengah dari tumpukan batu roh kelas 7 ini. Ah masa? Tentu saja. Tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa meskipun batu roh kelas 7 itu berharga, itu hanya cocok untuk dewa tahap penutupan tubuh, dan begitu Anda melampaui tahap penutupan tubuh di masa depan, batu roh kelas 7 ini akan menjadi iga ayam. Apakah Anda benar-benar yakin? Oke, baiklah kalau begitu, kamu dipersilakan untuk mengambil setengahnya sendiri. Oke Li. Tang Zichen dengan cepat mengambil setengahnya. Setengah juga sudah cukup, dan batu roh kelas 7 ini, yang jelas tidak terbagi, seharusnya baru saja digali dari suatu tempat, satu bagian utuh sekaligus, saat itu auranya akan lebih memadai. Terima kasih, senior, kata Tang Zichen sambil tersenyum. Setengah dari batu roh kelas 7 yang diambil Tang Zichen sudah cukup untuk mengangkat bahkan Mu Qianji, Tang Huan, Lu Yuxi, dan Yan Xingyi ke tahap pembagian. Bahkan ada cukup sisa, dan mungkin Tang Zichen dapat mengolah beberapa tahapan distraksi lainnya. Namun, begitu Tang Zichen mencapai tahap gangguan, batu roh kelas 7 tidak akan berguna, yang dibutuhkan adalah batu roh kelas 8, dan betapa langka batu roh kelas 8 itu, bahkan tidak ada dalam harta Wang Sura. Tang Zichen benar-benar tidak tahu di mana dia bisa menemukan batu roh kelas 8 lainnya di masa depan. Tang Zichen hanya bisa berharap bahwa gua batu roh Raja Iblis 9 Taois masa depan memiliki batu roh kelas 8 atau lebih tinggi. Wang Pi memasukkan semua harta karun itu ke dalam tas penyimpanannya. Haha, ayo pergi, kata Wang Pi. Bagus. Tang Zichen berkata dalam hatinya, siapapun yang membunuh Wang Pi saat ini akan menjadi kaya. Namun, membunuh Fortunerer yang kuat bukanlah hal yang mudah. Segera Tang Zichen kembali ke markas klan Sura. Kakak Tang, buat dirimu seperti di rumah sendiri, aku tidak akan menghiburmu. Wang Pi tersenyum, dia pasti sedang terburu-buru untuk memilah harta karun itu, di mana dia punya waktu untuk bergosip dengan Tang Zichen. Tidak perlu sopan, kamu sibuk, aku juga akan mencari teman-temanku itu. Bagus, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Ngomong-ngomong, dari yang kudengar kemarin, kalian juga ingin pergi ke lembah laut jadi dalam 6 bulan. Tentu saja, karena kamu di sini dan telah mendengar beritanya, kenapa tidak ikut saja? Maka kamu akan tinggal bersama kami, dan aku akan ikut denganmu dan menjagamu. Terima kasih, senior. Sama-sama, anggap saja rumah sendiri. Wang Pi pergi dengan panik, dan Tang Zichen kembali ke kediaman mereka. Lu Yuxi dan Tang Huan sedang mengejar dan bermain di halaman. Zichen, kamu kembali. Mu Qianji adalah orang pertama yang melihat Tang Zichen dan muncul dengan panik. Benar, semua orang berkumpul. Bertanya, sudahkah Anda membuka harta karun Raja Solo? Omong kosong. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Harta apa yang ada di sana? Semua orang penasaran untuk melanjutkan masalah ini.
Tang Zichen berkata, saya tidak tahu secara spesifik, saya hanya melihat ada 3 pedang terbang surgawi, selain itu ada beberapa kotak pil, saya tidak tahu jenis pil apa itu tetapi semuanya harus menjadi sangat berharga. Ada juga batu roh kelas 7 yang ditumpuk di sudut, singkatnya banyak barang. Lalu apakah senior Wang Pi berbagi sesuatu denganmu? Nah, tumpukan batu roh kelas 7 itu, belah setengahnya untukku. Masa? Ya, sekarang kita bisa memperbaikinya dengan benar, dan aku ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua atas fakta bahwa kalian akan dipromosikan dengan gemilang ke tahap perbedaan. Ada sebanyak itu. Baiklah, cukup gosip, aku akan memperbaikinya dulu, lalu aku akan membantu kalian. Tang Zichen memasuki ruangan dan pergi. Semua orang melihat punggung Tang Zichen untuk sesaat penuh kegembiraan. Mu Qianji menghela nafas dan berkata, saat ini kita tidak bisa mendapatkan kembali semangat berjuang yang pernah kita miliki. Kita semua fokus pada batu roh daripada memikirkan bagaimana berkultivasi. Haha, akan bodoh untuk tidak mengambil jalan pintas yang baik. Mengapa kita harus berjuang untuk berpikir tentang berkultivasi sendiri ketika kita jelas dapat mengandalkan batu roh untuk melakukannya, kata Tang Huan. Mu Qianji tertawa, kita hanya bisa mengatakan bahwa kita semua berterima kasih atas restu Tang Zichen, jika tidak kita tidak akan tahu di sudut mana kita berada saat ini. Hehe. Tang Zichen mengeluarkan sepotong utuh, seukuran sapi, dan kemudian mulai menyempurnakannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam Tang Zichen selesai menyempurnakannya. Ranah Tang Zichen melonjak lurus ke atas. Dari tahap kedua tahap penggabungan, melonjak ke tahap pertama tahap pembagian. Yai, akhirnya divide stage. Tang Zichen telah melalui banyak kesulitan selama sekitar setahun terakhir untuk mencapai tahap divide divinity ini. Baiklah, aku sudah selesai menyempurnakan, siapapun yang berikutnya, masuk sendiri. Mu Qianji memasuki rumah kedua. Sekitar 1 jam kemudian, Mu Qianji melonjak langsung ke tahap pertama tahap gangguan. Tang Huan ketiga, Yan Xingyi ketiga, dan Lu Yuxi kelima. Sama seperti itu, pada sore hari, semua orang telah naik ke tahap pertama tahap pemisahan. Kecuali air ringan, yang berada di tahap pertama Mahayana karena dia telah menyatu dengan bayi Blue Fox Lily, dia berada di tahap pertama Mahayana, tetapi dia belum sepenuhnya menyatu dan mengendalikannya, selain itu dia jauh lebih kuat dari Tang Zichen dan yang lainnya. Selamat teman-teman. Air ringan memberi selamat apa yang dia lihat hari ini, air ringan juga luar biasa. Mereka dulu mengatakan betapa sulitnya untuk berkultivasi, tetapi melihat mereka melambung seperti ini, rasanya sulit. Tang Zichen berkata, air ringan, saya akan meminta Wang Pi senior nanti untuk melihat apakah ada pil dalam hartanya yang akan membantu Anda menyatu dengan bayi Anda dan benar-benar memadukan jiwa Blue Fox Lily. Terima kasih, Tang Sao. Air ringan sangat senang, jika ada itu akan bagus, jika tidak air ringan mungkin membutuhkan setidaknya 80 atau 90 tahun, atau bahkan 100 tahun, sebelum dia dapat mengeluarkan kekuatannya. Blue Fox Lily dan menjadi tahap pertama yang sesungguhnya dari tahap Mahayana. Tang Zichen tersenyum acuh tak acuh dan berkata, perjalanan ke lautan kematian ini, kita akhirnya tidak datang dengan sia-sia, kita semua berada di urutan pertama pemisahan. Selain itu, saya masih memiliki beberapa batu roh kelas 7 saya yang tersisa, jadi saya masih bisa melaju ke beberapa divisi lagi saat saya memiliki kesempatan di masa depan. Mu Qianji berkata, kamu bisa mempertimbangkan untuk menyimpan beberapa untuk Xia Xiaoxin, bagaimanapun juga dia adalah ibu dari Little White Dragon. Demi dia merawat naga putih kecil untukku, lain kali kamu melihatnya, beri dia kesempatan ini, hahaha. Siapa lagi yang harus kalian rekomendasikan? Aku mungkin bisa membuat ulang sekitar 5 gangguan lagi. Tang Huan berkata, jika aku menemukan ayahku, bisakah aku membuat ayahku menjadi pengalih perhatian juga? Tentu saja, Paman Tang juga keluargaku.
Tang Zichen tersenyum, hanya saja Tang Jingtian tidak ditemukan dimanapun, apakah dia sudah mati atau belum, tapi semoga saja dia masih hidup. Ketika kita punya waktu, kita benar-benar perlu mencarinya dengan benar. Mu Qianji berkata, karena masih ada begitu banyak slot, saya tidak tahu tentang master saya itu. Tang Zichen mendengus, penyihir tua dari Sekte Seribu Air. 1000 ekstrim, terima kasih, kamu memiliki akal sehat untuk mengatakan bahwa dia mengambilmu dariku dan membuatku menderita untukmu di alam fana, bagaimana mungkin aku bisa masih membantunya? Tapi titik awalnya pada waktu itu adalah untuk kebaikanku sendiri, terlebih lagi, saat itu kamu sangat terjebak di lembah hantu dan dalam ilusi yang tak terbatas, kultivasinya yang dilakukan sendirilah yang membangunkanmu, meskipun pada saat itu saya yang mengambil pil penghilang sebagai gantinya, tetapi dia tidak harus melakukan pertukaran apapun dengan saya, memaksa saya untuk mengambil pil penghilang tidak akan membutuhkan banyak usaha. Mu Qianji berkata dengan hati yang lembut. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa lagi dan menghela nafas. Menurut apa yang dikatakan Mu Qianji, sepertinya masuk akal. Saat itu di alam fana, tanpa penyihir tua itu membantu membangunkannya, Tang Zichen benar-benar tidak tahu jika ada hari esok. Zichen, mari kita hapus dendam dari masa lalu. Jika kita berdiri di posisinya saat itu, kamu pasti akan membawaku pergi. Baiklah, 1000 jadi, masalah ini dikabulkan. Aku akan berterima kasih untuknya. Siapa lagi? Tang Zichen memandang Yuxi. Yuxi berbisik, bisakah saya merekomendasikannya juga? Tentu saja, masih ada 3 tempat tersisa, Lu Yuxi, orang tuamu akan menghitungnya untukmu. Terima kasih Tang Sao. Lu Yuxi dengan penuh syukur berlutut. Baiklah, tidak perlu terlalu sopan, masih ada 1 kuota terakhir yang harus disimpan untuk saat ini, kembali lagi nanti ketika kamu bertemu dengan yang tepat. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Suatu hari 2 bulan kemudian, awan merah tiba-tiba melayang di bagian tertentu Laut Kematian, dan semua orang terkejut saat melihat pemandangan ini. Itu berarti peninggalan baru yang akan lahir ada di dasar laut yang sesuai dengan awan merah itu, dan awan merah itu muncul dengan penuh keberuntungan, yang sepertinya merupakan pertanda bahwa ada harta karun yang besar. Masalah ini menyebar ke seluruh 6 lautan dan 7 lautan secepat mungkin. Semua orang kuat dan orang besar di Seven Seas mendengar berita ini, langsung datang ke sini secara pribadi. Munculnya keberuntungan menunjukkan bahwa relik baru yang akan lahir memiliki harta yang luar biasa, semua orang meragukan apakah ada alat sihir kelas Sudo abadi. Senjata sihir kelas abadi semu, berita yang sangat menarik ini, seluruh dunia roh mungkin akan memperebutkan senjata sihir kelas abadi semu ini. Pada hari ini, Wang Pi dari klan Sura juga segera memanggil Tang Zichen ke sana. Tang Zichen bergegas ke Surah Hall. Senior Wang Pi, mengapa kamu begitu mendesak mencariku? Saudara Tang, selama 2 bulan terakhir, saya telah mengatur harta peninggalan leluhur saya, jadi mohon maafkan saya atas keramahan saya yang buruk. Senior sopan, kita yang mengganggu. Saudara Tang, saya telah meminta Anda di sini hari ini untuk memberitahu Anda sesuatu. Awan merah telah muncul di permukaan laut yang sesuai dengan lembah laut, jadi ini adalah simbol keberuntungan. Tang Zichen tidak tahu tentang ini, dia pernah berada di Haiti dan tidak pergi ke laut. Senior artinya lokasi relik yang akan datang benar-benar ada di Jedisi Valley. Ya, tapi lebih dari itu, munculnya awan merah adalah tanda harta karun yang berat dan hanya sedikit tanda seperti itu yang muncul di masa lalu atau sekarang. Harta yang berat apa? Mungkin saja ada artefak Sudo abadi. Jantung Tang Zichen bergetar, artefak Sudo abadi. Senior, itu tidak mungkin, bukankah artefak Sudo abadi sangat langka? Bahkan di Seven Heavy Seas tidak banyak keluarga yang memilikinya. Ya, hanya ada 5 dari mereka di Lautan 7 Surga, dan 5 senjata Sudo abadi ini disebut Death Blade, Blackwater Pearl, Flame Blade, Split Puppet, dan Sky Eagle.
Hari ini, keluarga yang mengendalikan ini 5 artefak pseudo abadi, mereka adalah keluarga terkuat di Seven Seas. Mengontrol distribusi manfaat di seluruh dunia roh. Jika artefak pseudo abadi lainnya muncul, pola kekuatan baru kemungkinan akan muncul. Selanjutnya, jika pseudo abadi ini artefak diperoleh oleh keluarga yang sudah memilikinya, kemungkinan akan menyebabkan kepunahan bagi keluarga lain. Ini serius. Jadi, kali ini aku khawatir semua petinggi Seven Seas akan bergerak, terutama 5 kekuatan super yang sudah memiliki artefak pseudo abadi. Kata Tang Zichen dalam hatinya, urusan apa itu miliknya. Wang Pi tampak sangat bersemangat dan berkata lagi, 5 kekuatan dari 7 lautan yang memiliki artefak pseudo abadi ini, kita semua secara seragam menyebut mereka keluarga dewa kematian, keluarga air hitam, keluarga api, keluarga boneka, dan keluarga langit. Kelima kekuatan super mereka disebut dengan nama artefak pseudo abadi yang mereka miliki. Nama keluarga dari 5 kekuatan super mereka adalah Fu, Yi, Nuo Pu, dan Yong. Yi. Tang Zichen bertanya, senior, lalu apakah kamu tahu siapa namanya, Dewa Perang Guntur 5 Ino? Tentu saja aku tahu, dia adalah pembangkit tenaga badai 5 kali keluarga Blackwater. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Oh, sejujurnya, beberapa waktu yang lalu, ketika saya pertama kali tiba di Laut Kematian, saya membunuh cucunya sendiri, seorang pria berambut ungu, dan keponakan seorang pria berambut ungu, kata Tang Zichen. Wang Pi terkejut bahwa Tang Zichen telah membunuh seseorang dari negara adikuasa dengan senjata abadi semu. Kakak Tang, kamu mencari kematian, apakah ada orang lain yang tahu tentang ini? Yah, tentu saja, ada 9 orang lain selain kita pada saat itu. Kamu kacau, jika masalah ini dilacak, sungguh kamu akan pergi ke surga dan bumi, tidak ada tempat untuk melarikan diri, hanya ada satu kematian. Aku tidak mencoba menakut-nakuti kamu, keluarga itu bermargai, tapi itu adalah kekuatan super yang memiliki senjata pseudo abadi, mutiara air hitam. Apakah Anda tahu apa itu mutiara air hitam? Itu hanyalah keberadaan yang tak terbayangkan, dan di depan senjata abadi palsu, semua itu tidak berguna. Tampak ketakutan. Tang Zichen terdiam, jika langit memberiku kesempatan lagi, aku akan tetap membunuh kamu. Sayangnya, seperti yang terjadi sekarang, mudah-mudahan mereka tidak akan melacaknya kembali ke kamu yang membunuhnya. 5 kekuatan super dari 7 lautan ini hampir menjadi penguasa seluruh dunia roh. Ketika leluhur klan Sura kita masih hidup, saber kematian, di antara 5 senjata abadi semua ada di tangan leluhur kita, dan leluhur kita menggunakan saber kematian, bersama dengan keterampilan bela diri Sura 18 Blades untuk menyapu seluruh alam spiritual. Tang Zichen bertanya, lalu mengapa leluhur tua Wang Sura tidak mengambil 4 artefak pseudo abadi lainnya saat itu? Oh, tidak semudah itu, meskipun kekuatan leluhur kita melampaui 4 pemilik artefak pseudo abadi lainnya, dia hanya mampu mengalahkan mereka, belum membunuh mereka. Bagaimanapun, siapapun yang mampu memiliki artefak pseudo abadi pasti bisa menjadi salah satu nama besar di dunia roh. 5 orang besar Seven Seas saat ini tidak sama kekuatannya, mereka juga kuat dan lemah. Yang terkuat adalah pemilik Flame Blade, selanjutnya adalah pemilik Split Puppet, pemilik Death Blade, pemilik Sky Eagle, dan yang terakhir adalah pemilik Mutiara Air Hitam, keluarga Yi yang marga-marganya telah kau bunuh. Keluarga Blackwater adalah yang terlemah. Terlemah hanya relatif terhadap 4 pemilik artefak pseudo abadi lainnya, tetapi untuk kekuatan biasa itu sudah sangat kuat. Selain itu, pemegang mutiara air hitam adalah yang terlemah, hanya saja generasi pemegang mereka bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakannya. Itu tidak berarti bahwa mutiara air hitam artefak pseudo abadi adalah yang paling lemah, hanya saja yang menggunakannya bahkan lebih buruk. Oh, senior, jika artefak pseudo abadi benar-benar muncul kali ini ketika relik baru lahir, itu benar-benar akan mengganggu pola kekuatan dunia roh. Ya, pasti akan. Laut Kematian akan segera mulai ramai. Mata Wang Pi menghela nafas dengan penuh arti.
Tang Zichen bertanya, "Senior, Anda memanggil saya ke sini untuk mempopulerkan dengan saya informasi tentang nama-nama besar di 7 lautan itu?" "Tentu saja tidak, jangan bohong. Kali ini peninggalan baru dirilis, tidak hanya petinggi spiritual yang harus bersaing, kami, klan Sura, juga harus bersaing." "Kakak Tang, kamu sebenarnya tidak buruk, kamu memiliki pedang terbang surgawi, kan?" Tang Zichen terkejut. "Saudara Tang, tidak ada yang memiliki rahasia di depan kesengsaraan guntur yang terkuat. Saya tidak hanya tahu bahwa Anda memiliki pedang terbang surgawi, saya juga tahu bahwa Anda memiliki bayi tahap ketiga Mahayana di otak Anda, dan bahwa wilayahmu yang sebenarnya hanyalah tahap penggabungan. Kamu benar-benar bisa melihat semuanya." Tang Zichen berkata dalam hatinya, dia tidak akan tahu tentang kepemilikan energi abadi di tubuhnya, bukan? Itu yang saya katakan, tidak ada rahasia di depan badai terkuat, satu pandangan akan melihatnya. "Kakak Tang, kamu bisa berkultivasi di usia yang begitu muda, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, atau metode rahasia apa yang kamu gunakan, tapi aku tahu kamu adalah orang yang sangat menjanjikan. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membantu saya, jika artefak Sudo abadi benar-benar lahir untuk membantu saya merebutnya." Tang Zichen tersenyum dalam hati, Tang Zichen tidak akan merebutnya sendiri jika dia punya kesempatan. "Kakak Tang, kamu pasti berpikir bahwa kamu akan merebutnya sendiri. Sebenarnya, bukan karena aku menakutimu, tetapi jika kamu benar-benar ingin merebut artefak Sudo abadi, maka itu akan menjadi hukuman matimu. Kamu harus tahu nilai artefak Sudo abadi ini, terlalu banyak orang yang memusnahkanmu karena ini." Tang Zichen berkata, "Apakah saya tidak dapat menjaga artefak Sudo abadi itu sendiri?" "Kakak Tang, bukannya aku meremehkanmu, selama kamu belum mencapai tahap kesengsaraan, kamu tidak akan bisa menjaga senjata abadi Sudo. Pikirkan tentang itu, saat itu, ketika nenek moyang kita Wang Xiuluo, dia memiliki senjata Sudo abadi, saber dewa kematian, bersama dengan 18 pisau Xiuluo, dan dengan wilayahnya di 4 halilintar, dia menjadi yang terkuat. Yang bisa saya katakan adalah jika Anda belum mencapai Tribulation Stage, yang berarti Anda telah melewati satu badai petir, maka tidak peduli apapun yang Anda miliki, Anda bukan lawan. Tahukah Anda mengapa?" "Aku tidak tahu." Tang Zichen menggelengkan kepalanya, mungkinkah meskipun dia memiliki perlindungan energi abadi, dia bukan lawan? Karena, selama dia selamat dari satu badai petir, tubuh fisiknya adalah fisik setengah abadi, dan semakin sering dia selamat dari badai petir, semakin kuat fisik setengah abadinya. Ketika dia selamat dari 9 badai petir, dia benar-benar menjadi fisik abadi, yang berarti dia sudah berada di level abadi, dan begitu kuatnya dia. Tubuh Tang Zichen bergetar seolah dia mengerti. Sama seperti saat itu, ketika Tang Zichen berada di alam fana, setelah dia mencapai kembali ke leluhur, tubuh fisiknya, yang tidak manusiawi, bukan lagi manusia fisik dan berubah menjadi tubuh roh. Setelah berubah menjadi tubuh roh, Tang Zichen, di dunia fana, hampir merupakan tubuh abadi yang tidak bisa dibunuh oleh manusia biasa. Demikian pula, setelah selamat dari badai petir, tubuhnya telah berubah menjadi tubuh setengah abadi. Oleh karena itu, bahkan jika Tang Zichen memiliki Immortal Ki untuk melindungi tubuhnya, itu tidak akan berguna, karena tidak peduli berapa banyak Immortal Ki yang dia miliki, tubuh fisiknya masih merupakan tubuh roh, dan itu tidak jauh darinya, setengah abadi yang telah melangkah ke alam immortal. Wang Pi tersenyum, "Saudara Tang, ada hal lain yang tidak Anda ketahui, artefak Sudo abadi tidak ada yang bisa mengendarainya, mereka harus digerakkan oleh pembangkit tenaga listrik tahap transmutasi tubuh setengah abadi." Tang Zichen tersenyum, ini tidak dianggap serius. Jika Tang Zichen benar-benar memiliki senjata Sudo abadi, Tang Zichen akan dapat mengendarainya menggunakan energi abadi di tubuhnya, dia pasti bisa mengendarainya, tetapi energi abadi dalam tubuh Tang Zichen terbatas, jika dia mengendarai senjata abadi semu itu akan terus habis dan akhirnya hilang.
Kakak Tang, kembali dan pikirkan tentang itu. Kamu berlatih Surah 18 Blades nenek moyang kita. Bagaimanapun juga kamu adalah setengah dari klan Surah kita. Oke, aku akan kembali dan memikirkannya. Oke. Tang Zichen kembali ke kediamannya. Tang Zichen agak khawatir di dalam karena kata-kata Wang Pi membuat Tang Zichen tahu sesuatu yang dia tidak tahu sebelumnya, bahwa orang terkuat di tahap kesengsaraan, juga dikenal sebagai kesengsaraan guntur, adalah setengah abadi, yang merupakan perbedaan besar pada tingkat. Zichen, apa yang diinginkan senior Wang Pi darimu? Ketika Mu Qianji melihat wajah berat Tang Zichen, dia sibuk datang. Tang Zichen mengucapkan kata-kata Wang Pi kepada Mu Qianji dan yang lainnya juga, dengan cara menyebarkan informasi yang tidak diketahui kepada mereka juga. Badai yang kuat setara dengan setengah abadi. Ya, ini berarti bahwa pembangkit tenaga kesengsaraan guntur itu tidak hanya memiliki ki abadi di tubuh mereka, tetapi juga kekuatan setengah abadi, jadi tidak ada gunanya bagi saya untuk memiliki ki abadi di depan pembangkit tenaga kesengsaraan guntur. Tang Huan berkata, karena pembangkit tenaga kesengsaraan petir juga memiliki energi abadi di tubuh mereka, bukankah itu berarti mereka juga dapat dengan cepat memurnikan batu roh? Ya, tapi, mereka sudah mencapai tahap kesengsaraan, jadi tidak perlu memurnikannya, dan batu roh kelas tertinggi hanya kelas 8, dan juga kesengsaraan bukanlah sesuatu yang bisa kamu kembangkan sendiri, tetapi dengan melintasi langit, surga. Kalau begitu kamu akan membantu senior Wang Pi dan merebut senjata abadi semu. Tang Zichen berkata, sekarang tampaknya harus demikian, meskipun saya memiliki energi abadi di tubuh saya juga dapat menggerakkan senjata sudo abadi, tetapi energi abadi saya, bagaimanapun, tidak dihasilkan secara mandiri di tubuh saya, dan mengemudi senjata abadi semu, hanya akan digunakan sekali lebih sedikit, dan aku bahkan tidak akan bisa menggunakannya beberapa kali, energi abadi di tubuhku akan habis. Kalau begitu mari kita cari pohon besar untuk menikmati keteduhan, senior Wang Pi bukan orang jahat, mari kita berdiri di sisinya. Tang Zichen berkata, tapi di masa depan, begitu aku sendiri menjadi setengah abadi, aku tidak memiliki senjata sudo abadi, jika aku tidak memiliki senjata sudo abadi, aku tidak akan bisa melakukannya, menjadi kakak di dunia roh, apalagi menguasai dunia roh. Kalau begitu kita tidak mengerti, mari kita selangkah demi selangkah, singkatnya, jangan pernah melakukan apapun yang belum bisa kamu kendalikan. Pada saat ini, di Seven Seas, 5 keluarga besar sedang mengadakan pertemuan. Kali ini di Lautan Kematian ada kemungkinan besar artefak sudo abadi akan lahir, kami keluarga Yi, harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya. Artefak sudo abadi yang dikendalikan keluarga Yi kami adalah mutiara air hitam, dan Mu Qianji adalah yang terlemah dari 5 artefak sudo abadi. Jika kita memperoleh artefak sudo abadi lainnya, maka kemungkinan besar kita akan menjadi kekuatan terkuat di 7 lautan. Ya. Di ruang pertemuan, lebih dari 80 perampok petir yang kuat menganggukkan kepala mereka pada saat yang sama. Perampok petir juga setengah dewa, dan keluarga Yi sudah memiliki lebih dari 80 setengah dewa. Mungkin sulit dipercaya untuk semua orang, tapi tidak perlu mempertanyakannya. Karena mereka berada di 7 lautan, tempat terpadat di seluruh alam spiritual di mana aura 7 lautan adalah yang terpadat dan aura 7 lautan 100 kali lipat dari yang pertama. Ke-6 Seas digabungkan, yang menunjukkan betapa padatnya aura 7 Seas. Selain itu, karena 7 Seas paling dekat dengan alam abadi, seringkali ada ki abadi yang bocor melalui celah di ruang angkasa, dan kultivasi abadi semacam ini sumber daya tidak hanya milik orang lain. Cobalah sekuat tenaga, di tempat seperti ini, sebuah keluarga dengan lebih dari 80 setengah abadi yang telah bertransmigrasi tidak banyak sama sekali. Selain itu, keluarga kami, Egan, cucu Dewa Perang 5 Petir Ino, dia pergi ke Lautan Kematian 2 tahun lalu dulu, tapi sayangnya, 2 bulan lalu, cahaya kehidupan yang mewakilinya di aula leluhur keluarga tiba-tiba pergi keluar, yang berarti dia sudah mati.
Perjalanan ke laut kematian ini juga kebetulan akan menyelidiki penyebab kematiannya, dan mengirim seorang nabi untuk membantu menemukan pelaku sebenarnya. Jika aku mengetahui siapa yang membunuh cucuku, aku akan memusnahkan seluruh klannya. Tatapan seorang lelaki tua itu dingin, dan lelaki tua ini adalah Henoch, kakek dari lelaki berambut ungu itu, seorang setengah abadi yang kuat yang selamat dari 5 perampokan. Demikian pula 4 kekuatan super lainnya dari Seven Seas juga sedang mengadakan pertemuan saat ini mengenai peninggalan baru ini. Tentu saja, semua orang hanya berspekulasi bahwa ada artefak sudo abadi yang lahir, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu nyata atau tidak. Saat ini, di salah satu lautan di Laut Kematian, sebuah kapal besar sedang berlayar di permukaan laut. Seorang pemuda berdiri di geladak. Duke, kita berada di Laut Kematian. Mengapa saya belum melihat orang-orang berharga dalam hidup saya? Pria muda itu berkata dengan tidak sabar bahwa dia sedang memegang potret seorang wanita yang terlihat sangat mirip dengan Yan Xin Yi di tangannya. Duke, tidak perlu cemas, saya pikir karena senior Yun Ze telah menunjukkan jalannya kepada Anda itu pasti benar. Ngomong-ngomong, Gongzi, barusan slip giok keluarga mendapat berita beberapa hari yang lalu, sebuah awan merah muncul di atas Laut Kematian, dan keluarga mengatakan bahwa dalam relik baru yang keluar kali ini, kemungkinan besar ada artefak sudo abadi, jadi dalam beberapa bulan, keluarga juga akan memiliki orang kuat yang datang ke sini. Saya tidak tertarik dengan itu, saya hanya ingin menemukan orang yang mulia dalam hidup saya sekarang dan saya ingin menikahinya. Saya pikir jika saya menikah dengan bangsawan saya, takdir saya mungkin akan berubah mulai saat ini, dan saya bisa menjadi perampok kuat di masa depan, kata pemuda itu dengan cemas. Duke, mari kita lihat di sekitar sini lagi. Saat ini, di dasar laut ini, itu adalah base camp klan Sura. Tang Zichen dan Mu Qianji dan yang lainnya telah bermain di rumput untuk beberapa saat, merasa tidak ada yang menarik. Zichen, mengapa kita tidak pergi ke permukaan laut dan menghirup udara segar, mendapatkan sinar matahari yang nyata? Kita sudah tinggal di sini selama lebih dari 2 bulan sekarang dan agak pengap. Saran Mu Qianji. Ya, aku sudah lama ingin pergi ke permukaan laut untuk menghirup udara segar. Tang Huan bertepuk tangan. Lu Yuxi juga mengedipkan matanya dan berkata, kita bisa pergi ke laut dan naik perahu datar, bukankah itu sangat nyaman? Tang Zichen memutar matanya, tidak takut buaya memakan muah, berkano di Laut Kematian, terima kasih untuk memikirkannya, baiklah, ayo pergi ke permukaan laut untuk mencari udara segar. Mengatakan itu, Tang Zichen adalah orang pertama yang bergegas ke permukaan laut. Karena masih ada hampir 3 bulan sampai relik itu lahir, agak membosankan menunggu. Setelah semua orang tiba di permukaan laut, Tang Zichen membuat pedang terbangnya lebih besar, dan semua orang duduk di atasnya, berbaring di bawah sinar matahari, dan mengobrol santai. Zichen, masih bisakah kita menemukan batu roh kelas 8? Berbaring di atas pedang terbang, Mu Qianji bertanya. Aku tidak tahu, batu roh kelas 8 sudah menjadi kelas tertinggi, dunia ini aku benar-benar tidak tahu apakah masih ada lagi. Sekarang aku memiliki harapan yang luar biasa bahwa di masa depan, gua batu roh dari 9 iblis Daois akan dapat menemukan batu roh kelas 8, yang memungkinkan kita untuk melambung ke tahap Mahayana. Tang Huan berkata, bahkan jika kita melambung ke tahap Mahayana, kita baru berada di tahap pertama tahap Mahayana. Wah, apakah kita harus mengandalkan kultivasi kita sendiri setelah itu sampai kita melewati tahap kesengsaraan? Baiklah, mengambil satu langkah pada satu waktu adalah satu langkah pada satu waktu, itu normal, harus berkultivasi sendiri. Alam abadi penggabungan, pemisahan, Mahayana transmigrasi, yaitu setengah abadi. Tepat pada saat ini, sebuah kapal besar melaju di kejauhan. Tang Sao, seseorang akan datang, kata Lu Yuxi. Tang Zichen berkata tanpa melihat, ayo, mari berjemur di bawah sinar matahari kita, siapa yang kita lihat aku akan mencungkil matanya.
Tidak ada yang bangun dan melanjutkan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pada saat ini, di kapal besar ini, seorang pemuda berdiri di geladak dan melihat beberapa pria terapung di laut di kejauhan. Cepat kapalnya berlayar, perintah pemuda itu. Ya, di kapal ini, selain pemuda itu dan personel tentara bayaran terkuat dari 6 lautan, setidaknya ada 7 atau 8 pusat kekuatan tahap Mahayana lainnya. Pembesar panggung Mahayana ini adalah pengawal yang mengikuti pemuda itu, menunjukkan bahwa status pemuda itu luar biasa. Segera kapal mendekat. Tepat pada waktunya, Yan Xin Yi mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Pemuda itu melihat Yan Xin Yi dan seluruh tubuhnya tetap di sana, keduanya saling memandang, dan pemuda itu berkata dengan bibir gemetar, bangsawanku benar-benar ada di sini. 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik panggung Mahayana yang berdiri di geladak juga terkejut ketika mereka melihat Yan Xin Yi. Mereka berkata dalam hati, ramalan senior Yun Ze itu sebenarnya benar. Awalnya, mereka tidak mempercayainya, tetapi sekarang setelah mereka melihat Yan Xin Yi, yang sangat mirip dengan potret itu, mereka mau tidak mau mempercayainya. Tentu saja, saat ini, Yan Xin Yi sedang mengerutkan kening, dan Yan Xin Yi berkata dalam hati, orang itu sakit, kenapa kamu menatapku seperti itu? Yan Xin Yi tidak menyukai cara pemuda itu memandangnya sekarang, membuatnya seolah-olah dia sudah lama mencari Yan Xin Yi, padahal sebenarnya Yan Xin Yi tidak mengenalnya sama sekali. Xin Yi orang seperti apa? Mu Qianji juga mengangkat kepalanya, dan tiba-tiba melihat pemuda itu di dek haluan, dengan air mata menatap Yan Xin Yi. Xin Yi, kamu kenal dia? Seorang psikopat, di mana aku mengenalnya? Yan Xin Yi mendengus. Lalu kenapa dia melihatmu dan menangis? Sepertinya aku akhirnya menemukanmu. Bagaimana aku tahu, toh aku tidak tahu. Tang Huan tiba-tiba berkata, Xin Yi, mungkinkah suami alam fanamu, bereinkarnasi, mengenalmu di kehidupan sebelumnya? Bagaimana mungkin? Yan Xin Yi menyangkal dalam satu tarikan napas, tampaknya ditolak di dalam. Ketika Tang Zichen mendengar ini, dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat. Benar saja, seorang psikopat yang tidak dikenal melihat kehaluan kapal, dengan mata berkaca-kaca. Tang Zichen berkata, dia tidak mungkin reinkarnasi dari tuanku. Kenapa? Tang Huan bingung. Tang Zichen terdiam, melihat usianya, dia setidaknya berusia 100 tahun, 1 tahun di dunia roh, 10 tahun di dunia fana, sebagai gantinya itu 1000 tahun. 1000 tahun yang lalu, guru tuanku adalah semua masih bertelur. Vulgar. Mu Qianji memberi Tang Zichen tatapan kosong. Bersambung.